Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Trisweni. Pada kesempatan ini saya akan berbagi cerita kepada teman-teman, di mana kemarin saya melakukan perjalanan ke daerah Tiga Raksa. Nah, pada saat memasuki daerah Tiga Raksa, sebelum Tiga Raksa juga saya sudah temui ini banyak pedagang-pedagang dodol tenjo. Saya terinspirasi bagaimana caranya teman-teman pedagang dodol tenjo ini bisa meningkatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi mengoptimalkan bagaimana caranya produksi dari teman-teman bisa lebih booming lagi. Oke, pada kesempatan ini saya membagi 3 kategori yang perlu kita perhatikan di dalam peningkatan dodol tenjo ini. Yang pertama masalah produk. Nah, di produk ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahan baku serta manfaat dari masing-masing bahan baku ini. Ini bisa dipakai sebagai senjata untuk mengenalkan kepada konsumen. Kalau bahan bakunya udah baik, kemudian ternyata bahan baku yang kita pakai berkualitas, memberikan kesehatan, ada imun buat tubuh manusia, otomatis konsumen juga akan semakin sering mencari produk ini. Nah, selanjutnya adalah masalah rasa. Teman-teman harus berkreasi, kita bikin beberapa rasa sehingga pilihan daripada konsumen ini akan semakin banyak. Nah, perlu juga kita buat suatu visualisasi bagaimana cara pengolahan daripada dodol tenjo itu, sehingga masyarakat melihat, oh sistemnya seperti ini, proses produksinya. Ya, harus teman-teman perhatikan adalah masalah higienisnya, sehingga orang lebih percaya. Udah bahan bakunya bagus, manfaat buat tubuh itu bagus, kemudian cara pengelolaan juga sangat higienis. Itu nilai tambah buat teman-teman pedagang dodol tenjo. Nah, selanjutnya yang saya lihat kurang di sini adalah menyangkut kemasan dan labeling. Kemarin saya perhatikan ada yang hanya dibungkus plastik biasa, dari kresek atau apa yang dibungkus, ya tampilannya ya sederhana banget. Ya saya menyadari mungkin itu karena keterbatasan dana. Tetapi itu jangan menjadi suatu masalah kalau kita ingin maju ya. Jadi teman-teman perlu kemas lebih menarik lagi, nggak apa-apa dengan bahan yang lebih berkualitas, sehingga otomatis akan menaikkan nilai penjualan. Oke. Nah, selanjutnya dari aspek pemasaran. Ini saya memperhatikan mungkin dari antara teman-teman pedagang dodol tenjo masih merasa mereka itu sebagai kompetitor. Kalau menurut saya mungkin sekedar saran bagi teman-teman, coba bersatu, bentuk dalam satu komunitas. Kenapa harus dalam satu komunitas? Supaya kita ada standar rasanya. Sama-sama belajar bagaimana menciptakan rasa yang baik. Kemudian sama-sama belajar bagaimana kita meningkatkan penjualan yang baik. Ya, otomatis sama-sama komunitas ini harus mengikuti training, pelatihan. Kita bisa cari informasi. Bisa cari seminar, bisa webinar, macam-macam kita untuk dapat informasi. Nah, setelah itu teman-teman perlu memanfaatkan yang namanya retail dan entertainment. Itu mengarah kepada distribusi, mengenalkan produk ini kepada masyarakat. Bisa saja dalam bentuk teman-teman buat lomba ataupun promo dari produk dodol tenjo. Bisa berikan hadiah pada konsumen atau giveaway namanya. Selanjutnya bisa juga kita mengundang public figure, tokoh terkenal untuk menikmati dodol tenjo ini secara gratis. Nantinya dia akan memberikan testimoni ini kepada khalayak ramai. Itu akan mempengaruhi pembelian produk
dodol tenjo ini. Nah, kemudian yang saya koreksi masalah penjualan. Kita jangan menyebar di mana-mana. Dalam arti sepanjang jalan ke Tiga Raksa itu pedagang dodol tenjo semua. Kalau sudah satu komunitas, disatukan di satu tempat, sehingga ya kita namakan itu sebagai pasar unik atau apa. Intinya supaya masyarakat tahu untuk cari dodol tenjo hanya di lokasi ini. Ini sedikit saya terinspirasi, saya pernah di Manado itu saya lihat di pasar Tomohon ada yang dikenal namanya pasar ekstrim. Itu menjual segala jenis binatang. Nah, di situ kita bisa tiru. Kita bisa adopsi hal yang baik itu, kita terapkan di penjualan dodol tenjo. Kita bikin pasar unik kita. Teman-teman bisa bikin, yang penting sudah dalam satu komunitas sehingga tidak merasa saling tersaingi. Tujuan kita sama, ingin meningkatkan kesejahteraan lewat bagaimana terjadi pembelian yang maksimal daripada dodol tenjo. Jadi kita harus satukan visi untuk sesama pedagang dodol tenjo. Itu masukan dari saya ya, supaya ada peningkatan kesejahteraan buat teman-teman pedagang dodol tenjo. Nah, aspek ketiga saya lebih mengarah kepada ekspansi, karena saya pingin dodol tenjo ini kalau bisa menembus ke market internasional, kita bisa ekspor. Nah, dalam hal ini teman-teman kalau sudah dalam komunitas bisa kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana caranya kita lebih sering mengadakan expo untuk mempromosikan produk kita ini. Selain kita promosi, di situ siapa tahu bisa menambah investor yang mau menanamkan modalnya di produksi dodol tenjo. Dia bisa, apalagi kalau kita dapat investor dari luar ya, dia bisa mengenalkan produk kita ke negaranya sendiri. Jadi itu 3 aspek yang ingin saya bagikan buat teman-teman pengrajin atau produsen dodol tenjo, supaya bagaimana terjadi peningkatan di dalam penjualan produknya. Memang tidak menutup kemungkinan selain dukungan pemerintah, bisa dengan cara yang kedua tadi, lewat strategi pemasaran, memanfaatkan media sosial, pihak mancanegara juga bisa mengenal produk dodol tenjo ini. Tapi jangan lupa sumber dayanya yang tergabung dalam komunitas harus di-training, dilatih. Nah, bagaimana kita mendapat training itu? Ya carilah informasi lewat seminar atau webinar bagaimana meningkatkan penjualan lewat media sosial. Media sosial kan macam-macam, kita bisa lewat Instagram, lewat Facebook. Jadi kita belajar bagaimana caranya berpromosi di Facebook atau media sosial ini. Oke, mungkin itu sekedar sharing buat teman-teman pedagang dodol tenjo. Semoga lebih semangat dan sukses untuk Anda.